Jangan dulu berpikir bagi waris itu jual. Ingat, harta itu peninggalan almarhum. Kalau dia berfaedah, bermanfaat, maka pahalanya mengalir ke almarhum, amal jariah. Kalau warisan jadi produksi dosa, dosanya mengalir ke almarhum. Kalau harta itu produktif di pinggir jalan, misalnya ruko 7 pintu. Nah, di pinggir jalan, ruko 7 pintu, pintunya doang. Jangan dijual, nggak usah dijual. Misalnya nilainya berapa? 10 miliar, karena satu pintu 1,5 miliar misalnya. Kalau 7 lebih ya? Apalagi 10 miliar dah pokoknya gitu. Di pinggir jalan, atau pom bensin, atau apa, jangan dijual. Langsung terbagi saja. Meninggal ayahnya, dari harta suami, dipisah dulu, mana harta istri, mana harta suami. Dari pom bensin itu, waktu modal awal, suami kontribusinya 60%, istri juga kasih modal, jual kalung, jual emas 40%. Maka potong dulu istri 40%. Sisa 60%, itulah yang dibagi waris. Dari 60%, istri masih mendapat 1/8. Sisanya 7/8 dari 60%, berbagi anak laki-laki 2, perempuan 1. Langsung dicatatkan. Maka itu langsung menjadi saham. Dicatat, ditulis, notariskan. Nanti dari hasil pom bensin, potong pajak, potong gaji karyawan, potong semua, lalu sisa untungnya dikalkulasikan, dibagilah untung sesuai saham masing-masing. Yang istri tadi 40% dapat duluan, dari 60% tambah lagi untung 1/8. Anak-anak 7/8, anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Dalam nafkah, anak laki-laki yang menanggung nafkah ibunya, menanggung nafkah adik perempuannya. Jadi jangan dijual. Diam-diam aja jadi saham keluarga, perusahaan keluarga, tiap bulan bagi hasil, dapat gaji. Apa? Kapan? Tutup bukunya per semester, tiap 6 bulan dapat, tiap setahun dapat. Itu sudah terbagi waris namanya, dan dicatatkan. Kemudian hasil kesepakatan notaris dilaminating, difotokopi, bagiin ke anak-anak masing-masing. Sehingga nanti kalau dia meninggal, anak tahu, oh ini harta ibu saya di sini. Dia bisa melanjutkan. Jangan dijual kalau harta produktif. Jadi baginya udah langsung bagi, udah titik, udah. Langsung jadi, sejak saat itu jadi mulai akad bisnis kerjasama. Maka untungnya dibagi sesuai dengan sahamnya. Apa ruko, apa-apa. Jadi jangan pikiran bagi waris jual. Rugi banget tuh. Kalau misalnya ada perselisihan, ada yang mau jual, ada yang tidak mau jual. Maka yang tidak mau jual, konsekuensinya membelinya. Kenapa nggak mau jual? Nggak mau bagi waris. Jadi bagi waris secepatnya. Anaknya 5. Yang dibagi itu rumah pinggir jalan. Sekarang yang lain butuh semua. Ada yang satu nggak mau, nggak usah jual. Tanggung jawab. Berapa rumah itu? Pinggir jalan. Berapa semeter? 7 juta. Berapa luasnya? 500 meter. 7 kali 5 berapa? 3,5 miliar. Dari 3,5 miliar, berapa bagian-bagian? Suami, istri 1/8, anak lagi 2 bagian dari 7/8, anak perempuan 1 bagian dari 7/8. Nah nanti diantara anak-anak yang itu ditawarkan. Ini harga semeter 7 juta, kali ini 3,5 miliar. Tapi kamu ditawarkan, siapa yang mau beli? Salah seorang dari penerima waris itu yang beli. Jadi harta nggak keluar. Kalau terpaksa jual begitu, terpaksa jual ya. Kalau harta tidak produktif, terpaksa jual, ya udah ditawarkan kepada keluarga yang menerima waris. Nanti dia bayar harganya, dikurangi jatah dia. Jangan jual keluar. Kalau terpaksa jual keluar, maka jualah ke DKM masjid atau ke pondok pesantren atau ke rumah tahfiz. Walaupun akadnya jual beli, lalu tanah itu jadi masjid, jadi pesantren, maka almarhum almarhumah mengalir amal jariahnya. Anak-anak dapat duit, orang tua dapat pahala dikubur.
Kalau terpaksa jual, tidak ada masjid yang beli, tidak ada pesantren, kepada muslim. Jual kepada muslim. Apalagi dia niat. Untuk apa niatnya? Untuk bikin rumah tahfiz atau pesantren. Atau dia niat untuk bisnis juga nggak apa-apa. Nah, bermasalah kalau dijual ke kafir. Cina, jual ke Cina. Lalu tanah itu dia bikin pabrik minuman keras. Almarhum dapat dosa jariah di kuburan. Jadi gereja, jadi tempat ibadah agama lain. Ibu bapak yang di alam barzah menderita. Tanah itu aset kepada non muslim, jangan jual, kita yang beli. Kalau kita jual, gara-gara kita jual, kampung kita tidak ada non muslimnya, gara-gara kita jual, akhirnya ada keluarga non muslim, populasinya akhirnya muslimnya kalah. Banyakkan non muslim, kita dosa besar. Karena dari dulu yang namanya tanah diperebutkan dengan darah para syuhada. Nah, jadi pelajaran dari Palestina, ibu-ibu kalau terpaksa juallah kepada DKM. Apalagi tangga menjual tangga masjid, jangan cari mau nggak masjid beli. Ya kalau ibu jualnya 1.000 meter, jangan 1.000 meter, jualnya 1.700 meter, 300 meternya wakaf, kan masjid yang beli. Kalau enggak rumah tahfiz, kalau enggak pesantren. Nanti jadi Al-Quran, orang sholat dibaca, itu pahalanya mengalir terus. Ya, tapi kalau dibeli oleh Cina jadi pabrik bir, dosanya ngalir terus. Hati-hati ya, dalam hal aset berbeda. Kalau yang harta bergerak berpindah boleh, jual HP, jual gelas, jual meja, non muslim nggak apa-apa. Tapi harta tak bergerak, aset kita yang beli, bukan kita yang jual. Nah itu terpaksa yang alternatif terakhir. Tapi yang pertama jangan jual, jadikan usaha keluarga sesuai dengan jatah warisnya, sebegitulah sahamnya, seperti itulah pembagian bagi hasilnya setelah dipotong-potong, potong pajak, potong gaji karyawan, potong pengeluaran lain-lain, saldonya dibagi sesuai saham waris. Kalau ada ahli waris yang tidak mau bergabung dalam persahaman, maka ditawarkan kepada ahli waris yang lain, ini bagian dia 2 bagian dari 7/8, nilainya sekian, setelah dikalkulasikan dengan harga tanah, siapa yang mau, dilelang kepada ahli waris yang lain yang mau beli. Maka nanti yang beli itu sahamnya bertambah, yang sudah dibeli sahamnya 0, jangan minta-minta lagi kalau bagi hasil. Jadi kalau mau jual, juallah kepada ahli waris itu sendiri, jangan orang luar. Sehingga tanah nenek moyang kita masih ke kita-kita juga.